Oke cuy, balik lagi sama gua Gani, teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, berita yang rame itu katanya di awal 2026 harga komponen terutama RAM akan naik ya. Tapi berita itu tidak sepenuhnya benar karena sudah naik dari 2025 ya, bahkan dari pertengahan teman-teman, pertengahan 2025 itu VGA naik, terus juga akhir Desember RAM naik berkali-kali lipat, SSD juga naik berkali-kali lipat, dan di awal Januari ini VGA juga sudah mulai ikutan naik ya. Kayak RAM 2x16 speed 6000 yang kita tahu kan harganya 1,4, 1,5, sekarang udah 5 jutaan, ada yang 6 jutaan, bahkan ada yang 7 jutaan. SSD NVMe Gen 4 yang biasa 1,1 dari mulai 800.000 sampai 1,1 juta, sekarang udah di 3 jutaan plus ya, udah naik banget. Dan untuk VGA beberapa sudah naik sekian ratus, tapi masih belum parah ya. Ini menurut gue tidak terlalu menakutkan karena stoknya masih ada teman-teman ya. Yang menakutkan adalah ketika harganya sudah naik lalu stoknya tipis, dan ini sudah terlihat di SSD. Sekarang gue nyari SSD Gen 4 1 tera itu cukup susah teman-teman ya. Kalaupun ada, harganya udah 3 juta plus semua, dan akhirnya gue menemukan satu nih, si Samsung 990 Evo ya. Dia Gen 4 1 tera harganya masih di 2 jutaan. Itu pun mahal teman-teman ya. Dan untuk VGA-nya ini 5060 dapat di 6 jutaan. Tadinya tuh mau ngambil Palit di harga 5, sekian, cuman ternyata habis, jadi harus ngambil yang 6 juta. Dan ini pun Inno 3D bisa dibilang yang paling murah untuk 5060 pada saat gua beli teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman, video rakit akan kebagi jadi dua. Yang pertama itu yang ini rakitnya, dan besok ada testingnya. Dan sebelum kita rakit, seperti biasa buat teman-teman yang belum tahu, gua ini buka jasa rakit ya. Jadi ini tuh pesanan pelanggan. Teman-teman kalau mau rakit bisa gas DM Instagram Gani GP, tapi ada rules-nya ya. Oke, sebelum kita rakit teman-teman, tonton dulu rules-nya. Oke teman-teman, rules rakitnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau rakit boleh DM Instagram gue, namanya Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini ya. Berikutnya rulesnya satset nanti DP terus diskusi, dan ya wes langsung rakit seperti ini ya. Oke, di depan kita sudah ada motherboardnya ya, ini B850MP Wi-Fi ya, MSI Pro B850M strip pack Wi-Fi ya. Prosesor 7500F, dan seperti biasa gue akan ngasih tahu, gak akan bosan-bosan. 7500F ini emang tidak ada versi boxnya, jadi cuman batangan aja. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kalau kalian beli prosesor tray wajib yang garansi resmi ya. Ini dari NJT, ada juga dari AGS dan AMD. Garansi resmi itu 3 tahun. Jadi kalau kalian nemu prosesor yang garansinya 1 tahun, silahkan simpulkan sendiri. Yang resmi 3 tahun. Oke, kita buka dulu ya. Dan ini kalian bisa beli yang opsi batang prosesornya doang, atau mau sama cooler bawaannya ya. Nah yang ini tuh kebetulan cuma beda 30.000, jadi mendingan beli sama cooler bawaan aja guys buat stok
Kalau misalkan ada apes atau gimana, bisa pakai cooler bawaan dulu. Tapi disimpan aja cooler bawaannya, karena kalau cooler bawaan sebatas ya udah aja, nggak bisa terlalu banyak diharapkan menurut gue. Oke, ini dia batang prosesornya 75F dan ini baru ya teman-teman ya. Jadi yang tray itu pada dasarnya harusnya dia itu yang nggak ada versi dusnya dan emang dijual batangan seperti ini dan baru. Jadi kalau ada prosesor yang emang dia ada versi dusnya tapi ada traynya, wallahualam ya. Tapi gue tetap percaya itu baru selama garansinya dia 3 tahun. Jadi kalau misalkan garansinya tidak 3 tahun, silahkan simpulkan sendiri apakah resmi atau tidak. Karena yang resmi itu 3 tahun. Oke, amankan dulu guys. Nah, seperti begini lagi. Terus ini masukin. Biasanya kalau rakit sambil dirapihin, dicicil biar kalian gak pusing. Ini dari mana ya? Ini dari mana ya? Ini dari mana ya? Oke, ini untuk bracket kita lepas ya guys ya. Karena emang kagak dipakai. Jadi dari water coolingnya langsung nyolok ke motherboardnya guys. Ini disatuin tuh main tadi tuh sini, biar kagak berantakan dan kagak pusing. Kalau gue lebih enak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian maunya gue mau rakit dulu semua terus beresin di akhir, ya kagak ngapa juga guys, no problem. Oke, kita rapat begini. Selanjutnya kita akan pasang SSD NVMe ya. Untuk motherboard yang ini kita nggak perlu pakai baut-baut lagi. Di sini ada semacam kayak penekan gitu atau tombol gitulah, ditekan terus ditarik. Jadi ngepasnya masih gampang ya. Dan buat SSD-nya udah nggak pakai baut, dia pakai sistem yang kunci. Nah untuk SSD-nya kita pakai 990 Evo 1 tera ya. Ini masih 2 jutaan guys ya. Yang lain udah 3 juta plus, gila guys. Tadinya tuh bahkan ini SSD kagak kelirik sama gue karena biasanya Samsung itu emang mahal gitu temen-temen ya. Tapi gue dikasih tahu pas lagi live streaming ya. That's why kenapa kalau gue rakit itu selalu ada diskusi di live streaming itu biar transparan gitu teman-teman, dan biar teman-teman juga bisa ngasih saran kalau misalnya ternyata oh ini ada nih SSD-nya jangan ambil yang 3 juta, ada yang 2 jutaan nih Samsung yang ini speednya 7.000 masih worth it. Udah kita ambil yang ini teman-teman. Jadi bisa saling bantu guys di live streaming itu. Jadi selain si pelanggannya kebantu gara-gara dapat SSD yang murah, gue juga kebantu karena dibantu sama kalian ketika diskusinya ya. Oke, sip. Nah, oh ya ada yang nanya, bang stiker-stiker di SSD dilepas gak? Jangan guys, itu buat garansi. BTW ini segelnya udah gue buka ya, karena kemarin gue bikin video unboxing teman-teman. Kalau gini yang dibuka tuh plastik ininya, karena ini plastik heatsinknya. Jadi ini tuh perantara penghantar panas dari SSD ke heatsink atas ini gitu. Buat motherboard ini udah support SSD Gen 5, tapi sekarang kita pakai SSD Gen 4 dulu. Gak apa-apa. Nah, si plastik ini masukin lagi tuh yang tadi itu, biar gak beleberan. Biar kalau suatu saat ownernya pengen jual, oh ini masih ada lengkap nih semuanya nih, baut, bracket, sampai plastik baterainya masih ada. Tuh, jadi rapih guys ya. Nextnya RAM ini 2x16 speed 6400 ya. Biasanya kita ngambil 6000, cuman harganya wah mahal, jadi lebih worth it ngambil 6400 sekalian teman-teman. Gila banget guys, ada yang 7 juta guys, 2x16 7 juta, buset, mahalan RAM daripada VGA nya. Nah ini ngambil RAM-nya abu ya, ini masih ikut sama warna motherboardnya, jadi masih masuk. Oke. Kita masukin sini. Jadi buat pemasangan mah masih gampang ya. Kalau kalian nanya, bang 2026 bikin tutorial rakit PC lagi nggak? Nggak kayaknya guys, karena cara rakit PC masih sama gitu loh, dan komponennya juga masih mirip-mirip. Oke, ini udah clear semua ya, Mobo, prosesor RAM, SSD. Sekarang kita ke casing teman-teman ya.
untuk masang si power supply-nya. BTW di sini memang gue udah rapin juga ya water cooling sama power supply-nya, jadi kita tinggal masukin aja semuanya. Casing sudah ada di depan mata kita teman-teman ya, ini si Olympus C50, dan seperti biasa gue udah rapihin kabelnya ya. Jadi biar nyicil kalian rapihin dulu dari awalnya kabel casing dulu, terus pasang power supply, pasang motherboard, terus nanti kita colok kabel power supply, pasang fan, mau water cooling baru colok kabelnya. Jadi kabelnya dicicil satu persatu. Terus ini sering banget gue dapat pertanyaan teman-teman ya, perihal casing ini terutama ya. Jadi casing ini sudah dapat 4 fan teman-teman ya, non lampu ya untuk Olympus yang C50 ini. Dan untuk fan casing ini semua fan casing sih, dia itu emang belum ada dratnya teman-teman ya. Jadi kita harus masang dratnya sendiri. Jadi pada saat kita ngebaut pakai baut fan kayak gini, ya udah kita sambil bikin dratnya gitu teman-teman ya. Dan untuk fan yang ini dan baut yang ini memang keras untuk ngebautnya ya. Ini syukur-syukur kita dapat fan gratis teman-teman ya. Jadi ketika kita ngebaut kayak gini keras ya udahlah nggak apa-apa teman-teman ya. Dan terkadang ini juga bautnya kadang suka dol teman-teman. Jadi pada saat masang memang harus effort banget ya. Jadi nanti 3 fan taruh di depan, 1 fan di belakang ya. Itu untuk yang ini, karena banyak yang nanya, "Bang, kok susah banget ya gue ngebautnya ya?" Emang kayak gitu guys. Oke, ini power supply Cooler Master MWE 750 versi 3 ya teman-teman ya. Dan ini yang non modular. Dia juga ada yang modularnya. Yang non modular ini garansi berapa tahun ya guys ya? Gue tuh pada lupa ya. Oke, apa 5 tahun apa berapa tahun gitu. Pokoknya ada keterangannya. Kalian bisa baca di webnya. Lupa gue. Apa 5 ya untuk yang 750 ini ya? Apa 10 ya? Apa 10 itu yang modular ya? Lupa inget gue guys. Oke, buat power supply mah gampang lah guys ya. Baut PSU pada umumnya saja. Nah, saya tadi udah keluarin bautnya. Mana ini? Oh ini guys. Kita baut dulu si power supply-nya. Jadi ada 4 titik seperti biasa. Kalau kalian ngebaut 4 titik, jangan lupa untuk selang-seling ya. Terserah mau mulai dari mana dulu. Mau dari atas kanan dulu boleh. Pokoknya selang-seling. Nah ini udah. Sekarang kiri bawah berarti. Pokoknya kalau kalian nemu yang 4 titik, harus selang-seling. Karena kalau misalnya kalian masang di sini, satu lagi di sini, nanti bagian sininya nganga guys. Jadi susah ngebautnya. Sama ada nanya on off, "Bang lu power supply di on off gak kalau udah mati?" Gue selalu on guys. On off nya gue di stop kontak, gue udah pernah jelasin. Cari aja Gani GP power supply on off gitu, udah gue jelasin di situ. Sip, ini udah. Sekarang kita pasang motherboard. Casing udah ditidurin teman-teman. Jangan lupa pasang stand off buat motherboardnya ya, pastikan disesuaikan. Kalau misalkan udah, wes kita udah tinggal masukin motherboard teman-teman. Sesuaikan sama lubang-lubangnya, tinggal kita baut. Nah ini kan ada banyak, biasanya gue kadang mulai dari tengah dulu, baru ujung-ujungnya silang-silang. Kita satu di sini. Oke, ini teh magnetnya teh tidak bekerja maksimal anjay. Mana sih ininya? Ya ampun. Nah gitu loh maksudnya. Masangnya malah repot. Oh, silang-silang dulu guys ya. Tapi sebenarnya kalaupun udah dari tengah, kalian mau kemana-mana juga, misalkan mau atas dulu, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman mungkin karena gue terbiasa silang-silang begitu, enakan selang-seling lah. Biar nyaman aja. Oke, satu lagi sini ya. Next, gue akan colokin kabel-kabel teman-teman ya.
8 pin CPU, 24 pin, terus kabel-kabel dari casing gue akan colokin off cam ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen tahu cara nyoloknya gimana, kemana aja, gue udah bahas di tutorial rakit PC gue yang 10 jam atau yang 3 jam, yang sejam juga ada, udah gue bahas di situ. Bahkan colok-colok front panel juga ada video terpisahnya, udah banyak banget gue bikinin ya. Oke, jadi habis colok-colok kita pasang fan ya, depan 3 belakang 1 sama water cooling, kita time lapse aja. Sampai ketemu di pemasangan graphic card. Oke, ini dia PC-nya udah clear ya, semua udah dipasang ya, fan, water cooling gitu-gitu sama kabel-kabel udah dicolok. Untuk jalur kabel manajemennya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, dari casing tadi udah gue tunjukin ya ke bawah semua. Terus ini USB 3 naik lagi ke atas, audio, USB 2 sama front panel di kolong ya. Di power supply kita keluar 3 kabel. Pertama 24 pin ke sini, 8 pin MOBO ke sini atau 8 pin CPU ke sini ya, sama 8 pin VGA ke kolong. Untuk fan ini dari 3 di depan sama 1 belakang, semua naik ke atas sini teman-teman ya, sama water cooling. Karena gua kira tuh untuk colokan PWM-nya sama RGB-nya tuh pada ada di bawah, ternyata semua ada di sini teman-teman, ada di atas sini. Jadi yang dari bawah ini naik ke atas sini, yang dari fan juga semua masuk ke sini ya. Jadi semua untuk PWM, ARGB, CPU fan, untuk fan casing juga ARGB semua masuk ke situ ya. Oke, ini kita tutup-tutupin dulu ya, dari mulai dari filter, terus cover depannya, oke, sama bagian side panel ya teman-teman ya. Ini kita tutup dulu sebelum kita masang VGA ya. Dan balik lagi sebenarnya untuk kabel manajemen tuh nggak ada rules-nya. Selama dia bisa ditutup itu udah lebih dari cukup teman-teman ya. Ini bisa ditutup kayak gini lalu dibaut dan dia tidak keluar-keluar kabelnya, itu udah cukup tuh dan nggak melendung. Sip. Yang penting soalnya yang bagian depan sininya untuk looks kita ketika ngelihat si PC-nya teman-teman. Nah, jadi kabel tuh semua di sini guys, yang si PWM, ARGB dan kawan-kawan di sini. Jadi bagian bawah tuh cuma ada audio, USB 2 sama front panel sama VGA, kabel 8 pin. Nah, oke, kita pasang VGA-nya ya, si Ino 3D 5060 ya. Ini udah gua keluarin dari box karena habis bikin video unboxing. Oke. Udah tinggal masukin aja, kita lepas dulu nih penutup ininya. Nah, udah gampang guys, tinggal masukin aja tuh, tinggal klik kayak gitu doang. Nah, udah kita tinggal baut aja, tinggal disesuaikan dengan lubangnya, jangan sampai miring guys. Kalau kurang tinggi naikin, kalau ketinggian turunin. Jadi gampang. Untuk masang VGA mah, Bang, bukan VGA, graphic card. Iya, graphic card. VGA, graphic card. Oke, terakhir udah deh, colokin 8 pin ya. Dan karena ini udah clear, mari kita nyalain PC-nya. Sudah dicolokin ke listrik, baik PC maupun monitornya, kabel-kabel juga semua udah. Langsung aja kita nyalain, bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, PC-nya udah nyala ya, jadi lampu itu hanya ada di water cooling sama di RAM ya teman-teman. Dan buat RAM memang nyalanya selalu delay, semua brand seperti itu. Oke, semua udah muter, udah nyala, kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke layar, sudah masuk ke BIOS ya, kebaca semua, motherboard di sini kebaca, prosesor kebaca, RAM kebaca, NVMe juga kebaca ya. Berarti kita sudah clear. Untuk video kali ini, next video akan ada testing ya teman-teman ya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau minat, link pembeliannya semua gua drop di deskripsi, dan kalau mau rakit bisa gas DM Instagram Gani GP.